Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semua. Puji syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berkumpul 15.15 Cafe in Time hadir kembali bersama kita di sini di Cafe In. Nah, tema yang pada hari ini kita angkat adalah apa itu STRA ini dan bagaimana nanti kejelasannya. Yang jelas pada hari ini kita menghadirkan narasumber Ketua Koordinator Wilayah IAI Malang, Bapak Insinyur Syahirwan, dan kita tahu juga beliau adalah senior di Inkindo, jadi ini adalah dari kita untuk kita. Dan sangat berterima kasih sekali pada hari ini juga hadir Bapak Irviandi Basuki, Ketua Senior kita, kemudian juga ada Pak Mas Indra Jaya, Ketua DPOP kita yang pada hari ini menyempatkan hadir, dan ini menjadi kebahagiaan kita semua. Baik, tanpa membuang-buang waktu karena kita punya waktu yang terbatas, kita sudah tahu semua bahwa Undang-Undang 2017 tentang IAI sudah diluncurkan dan kemudian Dewan Arsitek juga sudah dibentuk, kemudian juga aturan-aturan turunannya juga sudah ada, dan pada saat ini sosialisasi sedang dirancang untuk disampaikan kepada para arsitek baik yang ada di IAI ataupun yang belum bergabung dengan IAI atau di luar IAI. Nah, ini yang cukup menarik bahwa undang-undang IAI ini, undang-undang arsitek ini hadir melengkapi undang-undang di jasa konstruksi, kemudian undang-undang bangunan gedung, undang-undang insinyur. Nah, ini semua adalah sebuah keniscayaan bagi kita untuk mengindahkan setiap aturan yang ada. Bagi kita insan pelaku di jasa konsultan ini menjadi kewajiban kita karena sifatnya adalah undang-undang, berarti sifatnya adalah mandatori. Bagaimana dan apa narasumber kita pada hari ini adalah Pak Syahirwan yang akan memberikan penjelasan terkait itu. Langsung saja Pak Syahirwan kami undang, selamat datang di Cafe In. Halo Pak Syahirwan, apakah bisa terima kasih. Cukup, alhamdulillah baik, Pak Irwan. Ya, kami cukup bisa memantau cukup jelas Pak Syahirwan. Terima kasih atas rawuhnya kesediaan untuk hadir berbagi dengan teman-teman di DPP Inkindo terkait pada sore ini kita di Cafe In Time 15.15. Sebenarnya apa undang-undang arsitek ini? Jadi terkait dengan undang-undang arsitek, kenapa harus muncul sebuah undang-undang arsitek ini? Mungkin dari Pak Syahirwan bisa memberikan penjelasan secara rinci. Kami persilahkan Pak Syahirwan. Oke, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sejawat semua, ini saya lihat banyak senior ini, Pak Andi, Pak Mas Indra Jaya. Permisi, ini saya bukan narasumber ya, tapi kita berbagi informasi. Nanti mungkin banyak hal yang mungkin saya juga kurang pas, monggo nanti kita disamakan lah persepsi kita. Baik, ini kita bicara karena memang kaitannya sama Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 ya, dan sudah ada turunannya PP Nomor 15 Tahun 2001 tentang arsitek. Kalau tadi Pak Irwan nanyakan kenapa harus ada undang-undang, memang justru ini kalau boleh saya sedikit cerita bahwa rintisan arsitektur Indonesia atau IAI ini memperjuangkan undang-undang itu sudah lama sekali. Karena memang di Asia sendiri kita adalah, kalau nggak salah itu yang terakhir yang punya undang-undang arsitek. Sebelumnya juga waktu itu kita sama Vietnam juga belum punya, tapi sekarang sama-sama sudah punya. Dan ini menjadi sebuah keharusan ya, di mana kita arsitek sendiri kan juga harus mengikuti pendidikan yang ada di internasional. Artinya bahwa kalau sekarang kita mungkin dulu kita mengenal bahwa cuman taunya arsitek itu kan kuliah S1 4 tahun atau 5 tahun langsung bisa dianggap sebagai arsitek berprofesi. Nah, ini sebenarnya aturan yang hanya ada di Indonesia. Nah, kalau kita mengikuti peraturan yang ada di internasional atau di luar juga, bahwa
arsitek itu tidak cukup dengan S1. Jadi harus kalau di luar tuh ada istilahnya pendidikan 4+1 atau langsung 5. Nah, kita kan yang selama ini mungkin kita tahunya 4 ya. Nah, dengan undang-undang ini maka tentunya dan juga konsekuensi daripada diberlakunya MEA ya, Masyarakat Ekonomi Asia. Nah, tentunya gimana pun kita harus mengikuti aturan yang ada. Artinya supaya arsitek-arsitek kita juga bisa bekerja di luar. Kalau tidak demikian maka tentunya karena sudah bebas maka arsitek yang ada di Indonesia tidak diakui, tidak tergilas. Artinya tergilas karena aturan yang ada di luar atau secara internasional maka kita tidak berhak secara nasional nasional dan internasional untuk berpraktik. Nah, konsekuensinya maka artinya keharusannya maka kita harus menyesuaikan. Nah, inilah akhirnya ada undang-undang arsitek yang tentunya juga secara intern akan melindungi para arsitek yang ada di Indonesia. Artinya baik secara kalau di intern kita atau di dalam maka juga akan terlindungi karena ada aturannya, ada regulasinya. Dan juga kalau praktik secara internasional maka juga kita akan terlindungi karena juga kita mengikuti aturan-aturan internasional sehingga arsitek kalau masuk ke Indonesia juga akan mengikuti aturan-aturan kita, artinya yang sudah disepakati itu. Kira-kira itu artinya dasar kenapa harus ada undang-undang itu. Nah, ini yang mungkin sore ini sebenarnya kalau boleh kami sampaikan adalah hasil kita kemarin beberapa hari yang lalu diskusi sama Pak Sek, Bu Bendahara, Pak Ibnul juga ini kaitannya sama akan kita bahas sebenarnya. Berikutnya adalah hari ini adalah kita mencoba sebagai prolog ya, artinya bahwa karena kita banyak yang mungkin belum tahu secara detail tentang undang-undang itu sendiri, karena ternyata banyak hal yang harus kita siapkan. Karena kalau kita hanya baca undang-undang dan PP-nya, Pak Sek, ini ada hal-hal yang terlewatkan. Nah, ini mungkin nanti bisa kita sedikit buka sehingga nanti teman-teman bisa nanti pada waktunya bisa diskusi dan tanya lebih detail di Dewan Arsitek. Kira-kira gitu, Pak. Ya, terima kasih Pak Sairwan. Jadi saya melihat tadi ada 2 poin yang penting. Pertama adalah untuk melindungi arsitek itu sendiri dalam berprofesi, kemudian juga kita dalam kesetaraan di internasional karena ketika arsitek-arsitek kita berkarya di luar negeri ini tidak terjadi perbedaan regulasi begitu. Terima kasih Pak Sairwan. Ya. Nah, dalam hal undang-undang arsitek yang baru ini yang sudah diluncurkan ini, kira-kira apa hal yang paling mendasar terkait dengan bagaimana kebetulan kita ini di jasa konstruksi, kemudian juga kita ada yang bergerak secara profesional, ada yang di badan usaha. Nah, ini keterkaitan atau hal-hal yang paling prinsip apa Pak Sairwan yang kira-kira harus kita perhatikan terkait dengan perubahan-perubahan dengan adanya undang-undang arsitek ini? Oke, Pak Sek. Jadi amanat dari undang-undang arsitek ini maka terbentuklah Dewan Arsitek Indonesia. Dewan Arsitek Indonesia adalah bertugas secara prinsip adalah melakukan uji kompetensi terhadap para arsitek yang akan berprofesi. Sehingga kalau kita di undang-undang konstruksi maka akan ada SKK namanya ya, sertifikat, atau kalau kemarin kita namanya SKA. Yang di Dewan Arsitek yang diproses adalah para arsitek maka akan didapatkan adalah STRA, Surat Tanda Registrasi Arsitek. Nah, ini mungkin yang perlu kita diskusi hari ini karena ada beberapa sampai saat ini adalah bahwa ada sedikit pemahaman yang belum sinkron ya antara beberapa, dan juga kaitannya sama regulasi yang ada antara SKK dan STRA itu sendiri. Nah, ini mungkin nanti akan kita sedikit kupas sejauh mana sih ataupun pendudukan SKK sama STRA itu sendiri, Pak Sek. Oke, selanjutnya ketika kita berbicara terkait dengan ini, nah ini terutama teman-teman di arsitek ya, dan kita tahu bahwa arsitek dalam tanda kutip di dalam kenyataan real di lapangan yang selama ini ada yang berprofesi ataupun berkarya, saya katakan berkarya ya, berkarya belum bergabung dengan IAI, kemudian ada yang bergabung dengan
asosiasi profesi yang lain. Lah, ini bagaimana ini nanti Pak Sahirwan terkait dengan adanya beberapa arsitek kita yang berkarya di IAI, ada yang berkarya di luar IAI. Nah, ini bagaimana? Mungkin bisa diberikan penjelasan karena kita tahu teman-teman di Inkindo ini tidak semuanya berada di IAI begitu, Pak Sahirwan. Baik, bagus sekali, Pak Sek. Jadi gini, DAI adalah Dewan Arsitek Indonesia adalah memberikan sertifikat kepada arsitek yang berprofesi sebagai perencana, artinya arsitek yang berpraktik. Seperti yang Jenengan sampaikan tadi bahwa arsitek juga ada yang ikut di kontraktor atau ikut yang bukan, yang artinya yang tidak di kontraktor, artinya tidak berprofesi sebagai perencana. Nah, kalau pertanyaannya apakah semua arsitek harus anggota AI? Tidak. Jadi tidak semua arsitek yang akan mendapatkan ataupun mengajukan STRA menjadi anggota IAI, tidak. Nah, namun nanti artinya berdasarkan regulasi ataupun surat edaran yang dikeluarkan sama DAI, maka ada beberapa hal yang mungkin perlu diperhatikan sama teman-teman yang selama ini, kalau saya bilang mungkin tidak menjadi anggota IAI. Nah, ini yang bagi saya, yang menggelitik saya untuk menggagas kita memang berjumpa ataupun berdiskusi ini adalah supaya lebih jelas, karena memang seperti yang sampaikan tadi bahwa asumsinya bahwa semua arsitek itu akan masuk anggota IAI, tidak. Jadi artinya tidak semua arsitek yang akan mengajukan SRA harus menjadi anggota IAI. Nah, ya, kuncinya di situ, kata kuncinya di situ. Nah, ini yang mungkin sedikit nanti kita diskusikan sehingga nanti menjadi jelas, sehingga teman-teman juga di luar asosiasi IAI mengatakan loh kok IAI semua, tidak. Nah, ini mungkin nanti lebih detailnya akan saya jelaskan. Saya juga sudah menyiapkan beberapa 2 lembar sajalah, 2 lembar nanti ini saya share supaya nanti bisa lebih jelas. Gitu Pak Sek. Oke, terima kasih Pak Sahirwan. Jadi ini ada satu hal yang menarik tadi bahwa dikatakan bahwa untuk memperoleh STRA tadi itu tidak harus menjadi anggota IAI, atau boleh misalnya bagi anggota yang belum tentu sangat baik untuk ke IAI begitu. Nah, tentunya ini ada bridging atau semacam apa ya nanti kebijakan kira-kira apa yang akan disepadankan begitu, atau semacam apakah ini nanti ada penyetaraan begitu. Nah, ini yang menarik untuk kita tunggu. Nah, nanti juga bagaimana nanti dengan anggota atau arsitek yang selama ini barangkali sebenarnya dia sudah cukup banyak berkarya Pak ini. Jadi punya karya yang artinya selama beberapa tahun sudah berkarya di bidang kearsitekan misalnya melalui badan usaha. Nah, apakah ini nanti ada proses tertentu yang bisa apakah seperti kalau di dalam undang-undang di dalam pendidikan insinyur itu ada rekognisi pembelajaran lanjut seperti itu, ataukah ada mekanisme lain barangkali demikian Pak? Mungkin bisa dijelaskan Pak untuk ini. Jadi ini sebelum saya awal dulu. Jadi pendidikan arsitektur kita di Indonesia sekarang sudah mengadopsi ataupun karena undang-undang itu, maka kita harus mengikuti regulasi yang ada di secara internasional. Nah, ini ada domain perguruan tinggi, maka di sini ada sarjana arsitektur 4 tahun ditambah PPR 1 tahun. Jadi 5 tahun ini semua dilakukan perguruan tinggi. PPR ini nanti ada kerjasama sama IAI. Jadi PPR dilakukan oleh perguruan tinggi, tapi juga dosennya ada yang dari profesi atau IAI. Terus juga yang kaitannya sama domain masih perguruan tinggi adalah program Magister S2 untuk alur desain, artinya jurusan desain. Ya. Berikutnya juga ada master luar negeri 1,5 sampai 2 tahun. Dan yang terakhir adalah ada yang disebut dengan rekognisi pembelajaran masa lampau, yaitu lebih 10 tahun untuk S1 non arsitektur. Ya.
Nah, sekarang kita mungkin saya sedikit jelaskan aja yang di S1 PPR. Setelah PPR ini artinya bahwa bagi lulusan yang baru ya. Yang baru sebenarnya IAI sudah membuat aturan berdasarkan Munas di tahun 2016, maka lulusan setelah 2016 harus PPR. Tapi memang karena juga ada beberapa pengecualian karena memang PPR sendiri masih tidak banyak, artinya masih terbatas, sehingga beberapa hal itu memang belum dilakukan secara sempurna. Nah, mengingat DAI ini sudah terbentuk, maka insya Allah di tahun 2022 ini peraturannya akan berlaku sempurna, artinya belum termasuk PPR ini. Setelah menjadi PPR, setelah melewati PPR 1 tahun, maka seorang calon arsitek harus magang 2 tahun. Magang ini sebenarnya adalah bekerja seperti biasa, artinya dia bekerja di konsultan, digaji. Nah, bedanya hanya karena ini program dari IAI, maka magangnya ini adalah di bawah mentor. Artinya misalnya begini, objek magang ini bisa jadi dari badan hukum, dari konsultan, misalnya si A ikut di sebuah konsultan B, maka dia bekerja 2 tahun di konsultan itu disebut magang, asal di konsultan itu ada seorang arsitek yang minimal punya SRTA Madya. Nah, SRTA sendiri nanti hanya dua ya. Jadi ada Madya sama utama saja. Nah, magang itu pun juga ada formatnya, ada aturannya, ada hal-hal yang harus dilaporkan sama mentor kepada IAI. Atau bisa jadi objek magangnya itu si A tadi freelance, jadi arsitek freelance, tidak ikut badan hukum, tapi dia punya proyek, dia bisa laporkan ke IAI, ya, kayak Pak, saya punya proyek ini mau saya pakai untuk magang, maka akan kita teliti. Nah, setelah itu kalau memang memenuhi syarat, ya, maka kita sediakan mentor. Mentor pun bisa dia juga menunjuk, Pak, saya punya teman seorang arsitek yang sudah ber-SKA Madya. Oh, boleh. Nah, ini bisa. Tinggal nanti kita berikan batasan-batasannya, pedoman-pedomannya, gimana cara magang dan sebagainya. Sehingga karena selama magang itu si peserta magang tadi dipantau sama mentornya dan dilaporkan ke IAI. Nah, setelah magang 2 tahun baru dia berhak untuk mengajukan uji kompetensi ke DAI, ya. Jadi dia sudah boleh setelah magang 2 tahun ada laporan dari IAI, terus mengajukan untuk mendapatkan STRA ke DAI. Nah, dilakukanlah uji sama DAI, ya, uji, maka keluarlah nanti namanya STRA. Ini untuk yang pertama kali mendapatkan STRA. Sekarang pertanyaannya untuk teman-teman ataupun anggota kita, Inkido ataupun yang lain yang sudah punya SKA, tapi bagaimana mendapatkan STRA? Nanti mungkin di slide berikutnya, ya, nanti saja. Nah, secara umum seperti itu. Jadi artinya bahwa untuk teman-teman ataupun calon arsitek ini maka harus melewati yang baru ini ya. Yang baru ini adalah harus melewati PPR dan magang. Ini yang mungkin agak berbeda. Artinya ini yang perlu kita sampaikan kepada mungkin rekan-rekan yang akan menjadi arsitek, maka dia harus melewati PPR dan magang itu. Baru dia akan berhak untuk mendapatkan STRA. Nah, yang baru juga di sini adalah nanti akan ada namanya lisensi. Lisensi itu dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Kalau sekarang tuh mungkin ada di Jakarta saja yang namanya IPTB atau SLBP, atau sekarang juga di Bandung sudah ada, itu dikeluarkan oleh pemerintah provinsi. Di provinsi mungkin di sini mungkin akan ada PU nanti ya. IAI juga sudah berkoordinasi untuk proses lisensi. Fungsi lisensinya adalah untuk ada 2 sih, artinya bahwa beberapa teman juga atau menganggapnya itu merepotkan, tapi satu sisi juga ada yang justru mengamankan.
Jadi lisensi ini lingkupnya adalah lingkup provinsi. Misalnya saya punya lisensi Jawa Timur, maka saya hanya berhak berpraktik di Jawa Timur, Pak. Apabila saya dapat proyek di Jawa Tengah, maka saya harus berlisensi Jawa Tengah. Boleh saya, kalau mau mengajukan lisensi di Jawa Tengah boleh, bisa. Tapi memang melalui ujian sama pihak yang mengeluarkan lisensi. Dalam hal ini mungkin bisa perizinan, bisa PU provinsi. Dan prinsipnya nggak susah sih, karena beberapa teman juga sudah mencoba. Dia dapat IPTB di Jakarta, juga dapat di Bandung bisa, artinya di Jawa Barat bisa. Nah, positifnya adalah bahwa kalau saya tadi tidak mau repot-repot ngurus lisensi, maka saya harus bekerja sama dengan arsitek Jawa Tengah yang punya lisensi. Seperti itu. Ini yang baru mungkin ya. Artinya nanti kalau Pak Sek punya pekerjaan misalnya arsitektur di Kalimantan misalnya, maka Pak Sek diminta berlisensi misalnya di Banjarmasin Kalimantan Selatan ya harus berlisensi Kalimantan Selatan, atau mungkin ya menggandeng arsitek yang ada di sana yang sudah berlisensi di Kalimantan Selatan. Ini yang dua hal yang baru mungkin ya yang akan perlu disiapkan sama teman-teman. Oke. Saya lanjut ke slide 2. Saya lanjut kedua atau gimana? Ada gimana? Mau nggak Pak Sek polanya? Apa langsung bertanya atau diskusi dulu atau ya, sebelum baru itu nanti. Oke, siap Pak Sairwan, terima kasih sekali tadi. Sebelum nanti slide berikutnya, saya kira ini barangkali karena ini cukup menarik dan ini saya kira juga ada beberapa hal yang bisa ditanyakan dari rekan-rekan dari floor. Kami persilahkan, kalau mungkin barangkali dari slide pertama ini sampai di sini ada hal-hal yang ingin didiskusikan sebelum nanti ke berikutnya, karena tadi cukup menarik ya, ada beberapa hal. Saya juga mencermati ada lisensi ini seperti izin usaha begitu, izin praktek begitu ya. Nah, apakah ini demikian atau mungkin nanti ada penjelasan lain? Kami persilahkan kalau mungkin sampai di sini ada pertanyaan. Monggo kami persilahkan. Bisa raise hand. Saya Mas Irwan. Ye, monggo Mas Johan, kami persilahkan untuk open mic. Oke. Terima kasih. Selamat sore Pak Sairwan. Selamat sore Mas Johan. Yang ini kaitannya dengan STRA ya Pak Sairwan. Iya. Kemarin kan kebetulan saya kan sudah keluar STRA saya. Di awal itu kan ada penjelasan kalau STRA itu yang kaitannya dengan tahun ini itu kan konversi dari SKA menjadi STRA. Nah, Betul. kedudukan dari STRA sendiri itu apakah itu sama dengan SKK? Jadi dari SKA berubah menjadi SKK. Kemudian di arsitek sendiri itu dari SKA menjadi STRA atau bagaimana? Soalnya kalau di slide-nya Pak Sairwan setelah mendapat STRA itu kan secara otomatis belum bisa berpraktek gitu. Jadi nanti ada tindak lanjut yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam hal ini provinsi untuk mengeluarkan lisensi. Kalau misalkan itu SKK kan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Sementara kalau dari STRA sendiri kan dari penjelasan Pak Sairwan kan belum, jadi harus mengurus lagi itu lisensi. Padahal cakupannya itu hanya dalam skop provinsi. Saya kira itu Pak Sairwan yang pertama. Yang kedua, di Undang-Undang Arsitek sendiri itu kan sudah salah satu bunyinya bahwa satu-satunya organisasi yang diakui untuk arsitek itu kan Ikatan Arsitek Indonesia. Nah, sementara dari Pak Sairwan tadi itu masih ada ruang untuk teman-teman arsitek yang belum bergabung dengan IAI. Mohon penjelasan Pak Sairwan. Saya kira itu dua hal itu. Terima kasih banyak. Monggo silakan Pak Sairwan, langsung aja. Langsung Pak Sek. Jadi betul Mas Johan. Jadi SKA dan SKK dan STRA ini masih diatur oleh dua undang-undang yang dalam hal ini, dalam saat ini sedang dalam posisi untuk harmonisasi, sinkronisasi. Nanti mungkin saya juga akan share sedikit
slide yang ada dari PUPR ya. Memang itu bukan regulasi, tapi masih mengarah kepada kesepakatan bersama. Nah, nanti saya share slide itu. Jadinya pada akhirnya nanti SKK dan STR ini menjadi sejajar sama. Artinya bahwa untuk arsitek yang berpraktik, berprofesi sebagai perencana arsitek, maka dia harus punya STRA. Dan begitu punya STRA, maka tidak perlu lagi ber-SKK. Seperti itu, Mas Johan. Nah, ada pertanyaan memang dari beberapa teman bahwa di pengurusan SBU tidak ada istilah STRA, tapi yang ada adalah SKK. Nah, ini mungkin sedang dalam proses untuk menyamakan, karena dari nanti ada slide dari PUPR bahwa itu ada sudah mengarah kepada kesepakatan bahwa STRA yang dikeluarkan oleh Dewan Arsitek adalah sama dengan SKK yang dikeluarkan oleh LSP dari asosiasi lainnya. Seperti itu, Mas Johan. Yang satu. Yang kedua, tadi pertanyaan apa Mas Jan? Maaf, Mas, apa tadi? Yang kedua, yang organisasi yang dilindungi undang-undang. Oke. Jadi gini, DAI tidak betul dari undang-undang arsitek bahwa satu-satunya asosiasi profesi arsitek adalah IAI. Tapi kan IAI tidak mengeluarkan STRA, Mas Johan. Tugasnya adalah membina anggota. Yang mengeluarkan STRA adalah DAI. DAI terpisah dari IAI. Ya. Nah, di aturannya DAI sendiri mengatakan semua arsitek tidak semua arsitek harus menjadi anggota IAI. Itu aturan yang dikeluarkan sama DAI. Kita akhirnya mengacu kepada itu. Tapi kalau berdasarkan undang-undang, tugasnya IAI kan membina anggotanya dan menyiapkan untuk bisa maju ke DAI untuk mendapatkan STRA. Sebatas itu saja. Karena IAI tidak mengeluarkan STRA, maka konsekuensinya artinya terjemahan dari DAI tadi, tidak semua arsitek harus masuk menjadi anggota IAI. Namun memang nanti ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan nanti di slide kedua yang kaitannya sama aturan ataupun regulasi yang ditetapkan oleh DAI dalam memproses seorang arsitek untuk mengajukan STRA. Nah, itu syarat-syarat itu ada di IAI memang selama ini. Jadi artinya apa yang dipakai sama DAI dalam merumuskan salah satu adalah kalau saya boleh bilang bahwa ada bagian-bagian yang diadopsi dari apa yang dipakai oleh IAI. Nah, tentunya bahwa konsekuensi dari tidak masuk anggota dan anggota itu nanti ada beberapa hal perlakuan yang bisa kita lihat. Tapi prinsipnya bahwa tidak semua orang atau arsitek yang mengajukan SRTA harus masuk anggota IAI. Itu aturannya, Mas. Jadi sudah ditetapkan oleh Dewan Arsitek Indonesia. Nah, pertanyaan lagi, apakah semua arsitek tadi akan gampang atau bisa memenuhi? Insya Allah bisa. Namun memang beberapa hal supaya lebih gampang dan bisa untuk memenuhi itu ada beberapa pedoman yang ada di IAI yang mungkin di asosiasi yang lain belum dilakukan. Salah satunya misalnya adalah pedoman PPKB. Itu IAI sendiri sudah DAI sudah mengadopsi pola-pola ataupun prinsip yang dipakai dalam perhitungan PPKB-nya IAI. Itu. Jadi intinya tidak. Jadi saya jawab bahwa saya pastikan bahwa tidak semua arsitek yang mengajukan SRA harus menjadi anggota IAI. Itu Mas Johan kira-kira. Ya, terima kasih Pak Ketua. Sementara cukup. Ya, terima kasih Mas Johan. Jadi ini terkait dengan SKA, kemudian juga SKK, STRA. Kayaknya ini kita masih sedikit confused mungkin nanti. Nah, ini saya kira nanti akan ada hal-hal yang membridging itu kaitannya dengan bagaimana mengatasi kondisi di lapangan, karena ini banyak akan terjadi semacam kekurangan-kekurangan, terutama kalau kita mengikuti tadi disampaikan Pak Sairwan bahwa PPKB
yang dilakukan oleh dai atau yang dipakai oleh dai itu lebih mengadopsi ke IAI. Nah, tentu teman-teman yang di luar IAI ini akan sedikit harus menyesuaikan penyesuaian. Nah, ini akan cukup menarik. Dan kita dalam hal ini sebenarnya diskusi pada hari ini adalah ini sebagai awalan atau kita sebagai preview yang akan kita gelar. Nanti ada diskusi terkait dengan masalah hal ini lebih detail dengan narasumber dari IAI, kemudian juga dari dai, dan kemudian juga nanti dengan unsur-unsur terkait yang mungkin terkait dengan regulasi ini, terutama di jasa konstruksi. Ini sebagai awalan kita untuk menjajaki sejauh mana permasalahan-permasalahan yang ada di teman-teman semua. Jadi nanti sebenarnya ini adalah sebagai pembuka kita diskusi yang sebentar lagi kita akan menggelar event antara DPP Indo Jatim dengan teman-teman IAI untuk bagaimana kita melihat solusi masalah dari yang kita hadapi bersama ini. Nah, kita lanjut, saya kira begitu. Mungkin ada lagi sebelum kita lanjut ke sesi kedua, ke slide kedua dari Pak Syahirwan. Kalau tidak ada, kami persilahkan kembali Pak Syahirwan. Kami persilahkan, monggo Pak Syahirwan. Baik. Halo Mas Farid. Ya. Monggo silahkan Mas Farid. Silakan. Mau nanya sendiri lagi. Ini saya juga sedikit bingung Pak Syahirwan tentang tadi adanya kesetaraan antara SKK dengan STRA gitu. Ya. Kalau memang ada kesetaraan berarti yang saya tahu itu sebenarnya kalau kita mau berpraktek berarti kan harus mengajukan STRA dulu. STRA. Terus kemudian bagaimana kalau kita untuk berpraktek di pemerintah yang setara dengan SKK kan berarti juga kita harus memiliki lisensi. Sedangkan tadi dijelaskan kalau nantinya STR kalau sudah memiliki STRA berarti ada penyertaraan dengan SKK secara otomatis. Berarti kita nggak perlu dong untuk mengurus STRA langsung SKK gitu kan? Tidak apa perlu, memang Mas. STRA itu syarat wajib? Jadi sebelum kita mendapatkan SKK atau nantinya lisensi berarti harus melalui STRA dulu. Saya jawab Mas Farid. Saya langsung Mas Egi. Monggo Jadi silakan Pak. pada akhirnya nanti ini makanya seperti yang saya bilang tadi, ini di slide kedua saya nanti atau di materi saya ada materi dari PU bahwa pembicaraan sekarang adalah bahwa akan ada proses harmonisasi dari beberapa regulasi yang tadi agak bius tadi, di mana SKK dan STRA seperti apa. Pada akhirnya nanti diharapkan arahnya adalah STRA adalah sama dengan SKK. Dan syarat untuk mencari lisensi hanyalah STRA. SKK tidak bisa mendapatkan lisensi. Karena di undang-undang mengatakan bahwa STRA itu adalah untuk arsitek yang berprofesi. Dan lisensi itu adalah untuk arsitek yang berprofesi sebagai arsitek. Bukan arsitek yang di kontraktor atau yang lain. Itu Mas Farid. Jadi artinya nanti, seperti yang saya bilang tadi, pemahamannya mungkin sekarang ada perbedaan SKK dan SKA, STRA. Nanti saya coba jelaskan nanti di slide materi berikutnya ada dari PU. Nah, kalau ditanya arsitek untuk berpraktek harus berlisensi. Syaratnya untuk dapat lisensi STRA, bukan SKK. Itu sudah jelas di Undang-Undang Arsitek. Itu Mas Farid. Sudah kelihatan? Ya, jelas Pak Syahirwan. Baik. Nah, ini kita ambil dari PP nomor 15 tahun 2001 dan peraturan dai nomor 2 tahun 2001. Saya langsung saja kepada tadi sudah saya jelaskan magang, surat magang dan sebagainya. Yang di atas ini calon arsitek sudah jelas ya. Terus sekarang ini yang di sini di mana? Di arsitek ya. Tahapan ini adalah bahwa yang saat ini dilakukan oleh dai adalah tahapan untuk konversi dan reaktivasi. Konversi artinya yang SKA tadi diajukan ke dai melalui IAI untuk mendapatkan STRA. Nah, ini yang saya tadi akan ingin jelaskan bahwa pada saat konversi ini ya ada beberapa hal. Ini kita bicara SKA umum ya, artinya SKA, kalau saya sementara ya, supaya menggampangkan pemahaman kita, SKA yang diproses melalui IAI dan SKA yang
non IAI. Ini sementara ini, nanti pada akhirnya tidak akan begitu kita bicaranya ya, tapi untuk supaya gampang pemahamannya aja. Maka konversi boleh, semua boleh mengajukan konversi saat ini. Jadi SKA IAI juga boleh, kayak tadi Mas Farid, Mas Johan sudah. Terus mungkin teman-teman yang nun sewu islah saja, jadi kita istilahkan dengan SKA yang dikeluarkan LPJK non IAI juga boleh sekarang mengajukan. Nah, syarat untuk mengajukan itu adalah ini saya bilang tadi, yang saya bilang tadi ada beberapa yang di IAI adalah penataran kode etik IAI. Ya. Jadi harus punya sertifikat kode etik. Pertanyaannya, apakah saya juga harus menjadi anggota IAI untuk dapat kode etik? Tidak. Dulu iya, kalau IAI dulu mengatakan bahwa sebelum ada dai maka kode etik hanya dilakukan oleh IAI dan untuk anggota IAI. Sekarang dai dia mengatakan bahwa tidak harus yang mendapatkan kode etik IAI untuk menjadi anggota IAI, silahkan, tidak apa-apa. Namun memang akhirnya nun sewu, ini karena aturan asosiasi ya, ada pelakuan dalam hal misalnya dalam hal biaya misalnya. Kalau anggota IAI misalnya, kalau kode etik misalnya saya contohkan aja 500, maka non IAI bisa jadi 1,5 juta misalnya. Itu pelakuan yang mungkin karena ini kan yang melaksanakan kan IAI. Karena syaratan yang diminta sama dai kan adalah kode etik dari IAI kan gitu ya. Berikutnya juga nanti akan ada PKB wajib ya. PKB wajib itu adalah ada namanya strata pendidikan profesi arsitektur. Itu di arsitektur ada 6 ya, mulai 1 sampai 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu juga harus dipunyai sama teman-teman yang nun sewu, SKA-nya sementara ini tidak melewati IAI. Kalau teman-teman IAI pasti punya kode etik itu. Yang dia minimal 4 kode etik, yang utama dia sudah harus memenuhi 6 kode etik. Nah, gimana memenuhi ini? Silahkan teman-teman non IAI boleh. Kalau IAI lagi mengadakan penataran kode etik, silahkan mendaftar ikut, boleh. Tapi seperti saya bilang tadi, ada perbedaan di biaya misalnya mungkin ya. Terus di strata, begitu juga di strata akan ada perbedaan pembiayaan misalnya. Nah, ini yang akan dilakukan. Nah, pertanyaannya apakah PKB saya KUM atau nilai-nilai sertifikat yang kemarin itu, ini IAI sekarang lagi menyusun konversinya. Artinya seperti yang saya bilang tadi, bahwa kegiatan pendidikan keprofesian yang dilakukan oleh non IAI akan kita akui dan tapi akan dilakukan konversi. Karena memang di IAI selama ini nilai itu didasarkan kepada satu materinya tentang kearsitekturan. Tapi artinya kalau tidak materi arsitektur maka PKB-nya akan dikalikan sekian. Ada komponen pengalinya. Terus juga masalah durasi. 1 jam kita mengadakan diskusi. Sebenarnya diskusi hari ini juga akan bisa mendapatkan nilai PKB arsek. Ya, arsek itu 1 jam berapa nilainya, 2 jam berapa, 3 jam berapa, 4 jam dan lain sebagainya. Itu sudah di arsek itu sudah di AI itu sudah rigid aturannya. Jadi kita sudah ada tabelnya. Berapa nilai penyerapannya, berapa nilai penerapannya dan sebagainya, ada 4 poin itu ya. Nah, itu yang mungkin dalam hal ini adalah akan agak susah kalau itu dilakukan di luar IAI. Tapi ini kayak saya bilang tadi, tidak wajib kita menjadi anggota, tidak. Tapi mungkin akhirnya ini menjadi persyaratan nanti pada saat kita akan berpanjang. Ini kalau kita bicara sekarang konversi dulu aja, jadi dia mengkonversi. Nah, apabila teman-teman di luar SKA IAI sudah memenuhi ini, boleh mendapatkan SRA. Dia langsung diproses sama dai akan mendapatkan SRA. Memang akhirnya yang selama ini juga strata IAI itu sudah ada materi pedoman materinya. Strata 1 mengenai peraturan dan pertanahan. Strata 2 mengenai hubungan klien dengan arsitek. Strata 3 mengenai manajemen. Strata 4 mengenai bangunan tinggi. Strata 5 mengenai keamanan bangunan. Strata 6 mengenai mengenai
biro konsultan. Nah, ini sudah jelas semua materinya yang ada di strata IA itu. Nah, itu yang mungkin akan agak berbeda pemenuhannya oleh kalau itu dari luar IAI. Nah, kira-kira gitu. Intinya di situ. Nah, jadi sebenarnya ini yang ingin saya sampaikan, tekankan pada hari ini adalah bahwa teman-teman yang punya SKA, saya istilahkan aja, pada akhirnya nanti kita akan bicara IAI dan non-IAI supaya memudahkan aja. Yang dikeluarkan LPJK yang tidak lewat IAI, saat ini sebenarnya sudah bisa mengajukan konversi ke DAI. Tapi dengan syarat pemenuhan ini, kode etik, sertifikat kode etik, dan PKB yang strata 1, 2, 3, sampai 6 itu. Dan PKB-nya juga memenuhi itu. Itu yang mungkin perlu kita sampaikan, sehingga dalam hal ini dengan informasi ini maka teman-teman juga sudah siap untuk mengikuti proses konversinya. Berbeda nanti halnya kalau ada STRA baru ya. Kalau STRA baru tidak di sini prosesnya, tapi di atas itu ya. Kira-kira itu yang materi yang kedua ini yang ingin saya sampaikan, sehingga tadi menjawab pertanyaan apakah saya harus menjadi anggota IAI atau tidak. Nah, di situ nanti mau nggak pilihan, ini menjadi pilihan oleh teman-teman arsitek ini, apakah saya harus mendapatkan menjadi anggota sehingga saya dalam prosesnya mendapatkan pemenuhan PKB wajib, dan sertifikat kode etik dan lain sebagainya itu bisa terpenuhi, sehingga saya bisa mengajukan konversi ke DAI tentang SKA yang ada di saya sekarang menjadi STRA. Kira-kira gitu, Pak Sekjen, untuk untuk materi kedua ini. Terima kasih Pak Sairwan. Terima kasih Pak Sairwan. Saya melihat bahwa IAI dan DAI ini adalah dua entitas yang berbeda. Jadi di dalam proses tadi, di dalam mendapatkan STRA, teman-teman yang terutama yang di luar non IAI itu harus melewati tadi kode etik, PKB dan strata. Nah, ini saya belum melihat bahwa di situ tidak harus ikut IAI. Jadi sepertinya mau nggak mau harus ke IAI juga akhirnya nih, karena akan ada kemudahan kalau melewati IAI. Apakah ini demikian Pak Sairwan? Kira-kira kita bilang kemudahan sih, mungkin terjemahan Pak ya, terjemahan gampangnya ya. Tapi artinya aturan sendiri mengatakan tidak, Pak. Artinya misalnya gini, saya tidak menjadi anggota IAI, tapi artinya kan mungkin saya informasinya kurang karena tidak masuk di grup. Salah satunya aja. Nah, itu monggo diterjemahkan seperti apa. Tapi kalau menjadi anggota, dia akan setiap saat dapat informasi. Itu juga mungkin terkait sama hal-hal yang berkaitan sama pembiayaan misalnya. Karena kita kan di IAI sendiri ada kalau iuran sih nggak besar, karena kalau anggota biasa itu kalau nggak salah itu 250.000 satu tahun ya. Itu juga tidak menjadi hal yang signifikan untuk kita. Kira-kira gitu Pak. Ya, terima kasih Pak Sairwan. Oke, barangkali dari teman-teman ada hal yang ingin ditanyakan terkait dengan slide kedua ini. Kami persilakan. Saya Mas Herwan. Iya, Bang. Terima kasih. Berarti untuk yang konversi dan reaktivasi ini berlaku hanya tahun ini nggih Pak Herwan? Betul. Jadi menurut edarannya DAI adalah sampai dengan Desember. Contoh misalkan gini Pak Herwan. Ada teman dari Magetan, Mas Samsul, yang juga hadir di forum ini. Itu kan juga sudah jadi anggota IAI. Betul. Kemudian sudah menempuh kode etik. STRA-nya juga stratanya juga sudah komplit 6-6-nya. Betul. Tapi belum punya SKA gitu. Itu nanti mengurusnya di tahun depan ya Pak Sairwan. Untuk pengajuan STRA. Gini, ini insya Allah juga sekarang ini DAI sudah menyiapkan asesornya per daerah, per provinsi. Jadi ini kita tinggal menunggu komando saja, bahwa untuk yang anggota baru, artinya yang bukan konversi dan reaktivasi ini, kita menunggu komando dari DAI kapan akan dimulai. Kalau menurut informasinya adalah di bulan November. Jadi artinya kita melihat kondisi bahwa
konversi yang sekarang ini berjalannya sejauh mana. Artinya bahwa memang diprioritaskan kepada para pemegang SKA yang sudah existing, yang sudah ada. Untuk yang baru mungkin setelah konversi ini. Gitu Mas Johan. Yes, terima kasih Pak Sairwan. Terima kasih Mas Johan. Kami persilahkan yang teman-teman yang lain. Saya kira ini masih banyak pertanyaan-pertanyaan. Ini adalah event kita untuk menggali diskusi pada hari ini, dan nanti kita akan membuat sebuah event bersama IAI, DPW Indgo Jatim bersama IAI, dengan menghadirkan dari dai, agar hal-hal yang pada hari ini barangkali ini masih menjadi pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, kita akan diskusikan di sana. Demikian Pak Sairwan ya. Pak Sairwan. Betul. Ya, terima kasih. Betul, Jadi ini hanya sebagai diskusi awal saja, menggali nanti kira-kira apa yang perlu kita sampaikan, perlu kita diskusikan di dalam sesi berikutnya yang akan kita gelar event dalam waktu dekat ini. Betul. Oke, Pak Cek, mohon izin Pak Cek mewakili mungkin proses di sekretariat barangkali nanti ini kan Pak Cek. Ya, silakan Mas Ibnul. Nanti bagaimana terkait dengan teman-teman yang terkait dengan badan usaha, saya kira ini juga punya pengaruh Pak Sairwan. Sejauh mana nanti pengaruh di dalam STRA ini kaitannya dengan penanggung jawab badan usaha dan pengurusannya seperti apa. Kemudian ini akan silakan Mas Ibnul, kami persilahkan. Oke, terima kasih Pak Cek. Pak Sairwan, selamat sore. Selamat sore. Sehat selalu untuk semuanya. Ini kan terkait dengan masalah sertifikat kompetensi arsitek ya, dan nanti yang berhubungan atau STRA ya, surat tanda register arsitek. Ini kan khawatir informasi yang kami berikan kepada anggota jangan-jangan nanti juga menjadi sesuatu yang salah, makanya saya tanyakan ke Pak Sairwan, khususnya di proses pada saat anggota Inkindo itu mengajukan permohonan sertifikasi. Tentunya pada saat ini dengan adanya info, anggaplah teman-teman yang masa berlakunya habis di bulan ini atau di bulan depan gitu ya, ternyata tidak melakukan proses perpanjangan sertifikat kompetensi kerjanya atau SKK sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2, tapi melakukan proses konversi atau registrasi tanda arsitek di STRA, surat keterangan tanda register dari arsitek. Nah, apakah itu nanti di nasional baik IAI atau di Dewan Arsitek sudah melakukan sebuah harmonisasi regulasi agar hal ini bisa dijadikan dasar di dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi untuk badan usaha? Itu saja mungkin untuk sementara Pak Sairwan. Sedang, jadi saya jawab singkat aja bahwa proses itu sedang Pak Ibnul. Jadi sedang proses harmonisasi dari beberapa peraturan itu. Nah di slide saya ketiga nanti ini saya mengambil dari paparannya PUPR yang menunjukkan bahwa proses itu sedang berlangsung. Jadi artinya bahwa kalau sekarang kan gini, sampai Desember ini Pak, ataupun ini kan SKA juga masih berlaku. Walaupun dikonversi maka sebenarnya adalah persiapan untuk memperlakukan STRA di tahun 2022 ya. Nah, SKA-nya juga masih kepakai, termasuk juga SKK-nya. Saya kalau di asosiasi mungkin mohon maaf saya belum tahu detailnya ya. Artinya bahwa proses harmonisasi itu adalah sedang dilakukan oleh IAI dan DAI dan lembaga lainnya melalui PUPR. Itu mungkin saya jawab. Nanti saya sedikit ada juga materi yang saya ambil dari paparan PUPR kaitannya sama proses ini. Nah karena itu saja memang di AI kita juga sedang ada pertanyaan persis sama seperti Pak Ibnul ini, bahwa apakah saya harus mengurus SKK dan juga SRA, sama pertanyaannya Pak Ibnul. Jadi sementara kita jawab bahwa ini prosesnya sedang dalam harmonisasi. Gitu. Kasusnya seperti saya Pak Sairwan. Gimana monggo? Mungkin sedikit melanjutkan Bapak, monggo. Apakah nantinya gitu ya, sekalian mungkin nanti kita sama-sama melakukan komunikasi dalam hal ini dengan pembuat kebijakan,
apakah nanti sertifikat yang di luar STRA ini nanti kan berarti ada ini ya, ada ketimpangan gitu ya. Tadi disebutkan di situ ada di dalam prakteknya itu ada lisensi. Seorang arsitek dari Jawa Timur itu tidak serta-merta bisa berpraktek di provinsi yang lainnya. Ada pembatasan-pembatasan yang lain. Di sisi lain saat ini sertifikat kompetensi kerja untuk subklasifikasi atau diklasifikasi arsitek itu masih banyak, Pak, gitu ya. Nah, ini juga menjadikan sebuah permasalahan di dalam prakteknya di lapangan. Apakah nanti di dalam produknya saat ini nanti STRA yang dikeluarkan oleh Dewan Arsitek Indonesia itu langsung membatasi yang demikian, Pak. Sedangkan untuk arsitek dalam hal ini SKK yang diterbitkan oleh asosiasi manapun tapi terregister di LPJK bisa praktek dimanapun. Seperti yang saya sampaikan dari awal, Pak Ibnul, bahwa STRA ini adalah nanti menjadi satu-satunya yang untuk surat pengakuan kompetensi untuk arsitek yang berpraktik dalam bidang perencanaan dan perancangan. Misalnya kalau saya harus berpraktik di bidang yang lain, misalnya manajemen konstruksi, boleh, tapi bukan SRA bentuknya, tapi saya akan mengambil di SKK di tempat yang lain, Pak Ibnul. Jadinya STRA ini khusus adalah untuk arsitek di bidang perencanaan dan perancangan. Dan batasannya di Undang-Undang Nomor 6 2017 juga jelas bahwa di situ adalah bidang desain bangunan, tata kota dan sebagainya di situ. Tata kota ada sendiri nanti. Nah, itu sudah dibatasi. Jadi STRA-nya sudah artinya full mengarah kepada arsitek yang bergerak di bidang perencanaan dan perancangan. Itu, Pak. Jadi artinya kalau terus batas waktu dari sekarang ini kan masih banyak, Pak, terbit yang SKK atau SKA dari LPJK yang masa berlakunya itu 3 tahun sejak tanggal ditetapkan. Bagaimana itu, Pak? Itu yang sekarang ini yang dilakukan oleh DAI adalah mengkonversi itu, dan nanti STRA ini berlaku 5 tahun. Jadi kayak saya kemarin atau Mas Johan yang sudah konversi, SKA saya kemarin itu SKA saya itu berakhir di tahun 2023, Pak. Kenapa? Sekarang saya konversi. Maka karena saya konversi di tahun 2021, STR saya akan berlaku sampai 2026. Ya. Nah, ini yang mungkin nanti kalau menurut surat edarannya DAI, semua mulai 2022 ya, 2022 itu nanti yang terpakai adalah SRA. SKA sudah tidak terpakai. Ini surat edaran yang sekarang yang kami dapatkan dari DAI. Namun tentunya kita nggak tahu perkembangannya ya. Artinya itu sekarang. Makanya kita yang di SKA di arsitek IDIA itu juga sudah mulai mengkonversi itu, proses konversi. Karena asumsinya menurut edaran itu, maka di 2022 maka yang akan dipakai adalah STRA. Seperti itu, Pak Ibnu. Oke. Terima kasih, Ya. Pak Sairwan. Terima kasih, Mas Ibnul. Terima kasih, Pak Sairwan. Ini cukup menarik ya. Jadi pada saat ini bertanya, Pak. Oh, silakan. Dari siapa ini? Oh, Pak Priambodo. Monggo, silakan, Pak. Ini saya agak menggelitik ya, karena STRA itu kan nanti dikeluarkan oleh DAI, tapi persyaratannya itu mengadopsi dari IAI. Nah, ini teman-teman IAI ini kan sudah beberapa, karena mereka sudah persyaratan mereka sudah bisa masuk untuk memiliki STRA. Jadi 6 itu sudah terlewati dan mereka bisa untuk memiliki langsung STRA. Nah, untuk yang di luar IAI ini saya rasa agak sulit untuk bisa maksudnya menandingi strata yang dikeluarkan oleh IAI. Jadi salah satu sampai dengan 6 itu kan sudah ada topiknya masing-masing yang sudah disyaratkan secara nasional, IAI nasional. Nah, kira-kira nanti
untuk anggota untuk arsitek yang di luar IAI yang ingin memiliki STRA, ini mereka harus melalui strata itu dengan siapa? Karena selama ini belum ada pendidikan atau strata yang setara dengan IAI ini. Apakah mereka harus mengikuti pendidikan strata dengan IAI, atau mereka memiliki pendidikan sendiri yang semirip dengan IAI itu? Mungkin ini pertanyaan saya. Terima kasih. Yes, monggo Pak Sairwan. Oke. Ini masalah strata yang sebenarnya ini kan skemanya IAI. Nah, nanti bagaimana nih? Terima kasih, monggo Pak Sairwan. Betul. Jadi gini, jadi seperti saya sampaikan tadi, sekarang IAI sudah membuka diri. Artinya sudah 2 bulan ini IAI mengadakan penataran kode etik dan strata untuk non IAI. Jadi kita buka lebar. Jadi kemarin Malang belum melaksanakan, tapi habis ini akan melaksanakan. Artinya bahwa kita membuka pendaftaran atau melakukan kegiatan penataran kode etik untuk semua arsitek, baik IAI ataupun non IAI. Ya, termasuk juga strata. Seperti yang dibilang tadi bahwa strata kita sudah ada bakwarnya. Jadi strata 1, 2 sampai 6 itu sudah ada bakwarnya, ada formatnya ya. Itu sudah kita buka untuk arsitek non IAI. Boleh semua sekarang. Sudah. Jadi kemarin Jakarta 1 bulan yang lalu mengadakan, terus 2 minggu yang lalu di Sulawesi Selatan mengadakan, dan selama ini kan dia pakai Zoom ya, artinya bisa diikuti oleh siapapun. Dan selama ini memang strata juga, misalnya saya anggota Malang, saya bisa mengikuti strata Jakarta, strata dimanapun bisa, termasuk kode etik juga bisa. Nah itu sudah kita lakukan, artinya sudah IAI sudah membuka diri untuk melakukan itu, melaksanakan itu untuk non IAI. Nah seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin makanya ini yang menggelitik saya, justru ini yang menarik saya untuk kita duduk bersama ini. Ingin saya dari kebetulan jadi pengurus IAI, ingin membuka kepada teman-teman yang non IAI supaya paham bahwa sebenarnya sudah ada, tapi mungkin informasinya tidak sampai karena itu tadi, kemungkinan bahwa informasi itu yang selama ini kan informasinya lewat jaringan IAI, WA-nya IAI, webnya IAI dan sebagainya. Nah berikutnya mungkin setelah mengetahui ini, mungkin teman-teman yang non anggota juga bisa sewaktu-waktu membuka di webnya, ataupun saya bisa sewaktu-waktu nge-share di Inkindo misalnya. Nah, ini mungkin kedepannya menjadi begitu, sehingga dasar kami untuk mencoba menggagas kita memulai pemanasan materi ini hari ini, dan berikutnya nanti seperti kita rencanakan kita akan melakukan mungkin secara nasional, mungkin artinya lebih luas lagi, Inkindo Jawa Timur, bahkan mungkin pusat, mungkin nggak tahu, saya nanti terserah dari Inkindo, tapi kami dari IAI akan melakukannya secara nasional, artinya mengundang pengurus nasional, mengundang Dewan Arsitek Indonesia untuk memberikan materi yang lebih detail tentang ini. Gitu Pak Priambodo. Jadi artinya ini memang sudah kita buka untuk semua, bahwa nanti supaya semua memenuhi persyaratan itu untuk bisa mengajukan konversi STRA. Nah, yang memang agak perlu juga didetailkan adalah masalah PKB. Jadi artinya kan kalau selama ini ada beberapa PKB yang dilakukan LPJK, itu sekarang kita lagi sesuaikan formatnya supaya sama dengan IAI, sehingga ada beberapa nilai PKB yang perlu konversi, perlu artinya gini, disesuaikan karena selama ini memang kalau PKB-nya di IAI adalah PKB yang betul-betul bicara masalah arsitektur. Di luar arsitektur mungkin akan nilainya menjadi 0, misalnya kalau di masalah arsitektur dia akan menjadi nilai 1, kalau non arsitektur mungkin nilainya menjadi 0,2 atau 0,1 atau berapa. Nah ini tentunya ada format yang sedang disiapkan sama DAI dan UPT namanya. Jadi pelaksana untuk proses SK itu namanya UPT, dan ini alhamdulillah salah satu anggota kita juga, Mas Guntar, ini menjadi UPT-nya Jawa Timur. Nanti kalau ada hal-hal yang kurang jelas ataupun kurang dari saya, Mas Guntar bisa monggo melengkapi apa yang saya sampaikan hari ini. Kira-kira gitu Pak Priambodo.
Ya, makasih Pak Sairwan. Jadi prinsipnya yang di luar IAI, arsitek yang di luar IAI, mau tidak mau harus mau mengikuti strata atau pendidikan yang dikeluarkan oleh IAI ya. Kalau ingin mereka memiliki STRA. Mungkin gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Priambodo. Hadir di sini di tengah kita, senior kita, Pak Andi, kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Sek, Pak Sairwan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini diskusi Pak Andi. Menarik sekali. Saya ngikutin. Saya juga sudah ikut strata berapa kali ya, mungkin sampai 4 atau 5. Jadi gini Pak Sairwan, kita kan sering diskusi di tingkat nasional ya. Kita itu jangan sampai salah melakukan sosialisasi. Artinya selama regulasinya belum kuat, ini cukup bahaya buat anggota. Jadi misalnya begini, ketika kita tidak ngurus SKK, tetapi ngurus STRA, dan regulasinya tidak cukup kuat, ini tidak bisa mengendorse untuk kebutuhan lelang dan mengendorse untuk kebutuhan PJT di SBU. Nah ini harus hati-hati kita. Kita harus benar-benar clear sampai betul-betul undang-undangnya atau PP atau apa keluar. Jadi Inkindo sekarang SBU, misalnya ada yang memperpanjang SBU, PJT-nya pakai STRA. Pertanyaannya, itu bisa atau tidak? Selama ini, kalau terkait sama konstruksi, undang-undangnya adalah Undang-Undang Jasa Konstruksi, bukan Undang-Undang IAI. Nah, atau untuk lelang, apakah bisa pakai STRA? Nah, ini akan menimbulkan kekacauan di lapangan. Kalau kita belum punya landasan hukum yang kuat, tapi kita sudah meyakinkan ke floor, ke anggota. Saya sendiri juga arsitek, pingin punya STRA juga sebetulnya. Saya galau karena diskusi-diskusi di tingkat nasional itu seperti itu. Jadi ini bijak-bijak organisasi. Saya sangat appreciate Inkindo itu anggotanya ada IAI, ada IAP, ada IAPI, ada Intakindo, ada macam-macam lah. Itu welcome. Inkindo sebagai organisasi jasa konsultan welcome. Tapi kita harus melihat implikasi-implikasinya ketika regulasinya itu belum cukup kuat. Terima kasih Pak Sairwan. Ini mungkin sharing atau saya mungkin kurang informasi, jadi saya tanya. Terima kasih Mas Irwan. Terima kasih Pak Andi atas pertanyaan dan sarannya. Monggo Pak Sairwan mungkin bisa ditanggapi. Betul, sangat betul Pak Adi. Jadi artinya bahwa seperti tadi pertanyaannya bahwa apakah sekarang saya bilang tadi kan juga maksudnya dalam proses. Saya bilang juga dalam proses. Artinya bahwa kalau kepastiannya nanti monggo nanti di acara yang insya Allah ini kita gelar di tanggal 7 ini akan kita betul-betul kupas betul ini. Tapi artinya bahwa informasi yang saya dapatkan nanti mungkin, nah ini saya ngambil dari kemarin kapan tuh ada materi yang juga kita coba pelajari. Memang betul Pak Andi atau Bapak-bapak dan Ibu semua bahwa ini belum menjadi sebuah regulasi dan memang dipahami, kita pelajari bersama. Memang iya masih ada hal-hal yang tidak sama, tapi kita coba mencari yang sama sehingga nanti itu ini menjadi sebuah landasan kita untuk mengarah ke sana. Jadi di PP 14 tentang tenaga kerja, SKK tenaga kerja wajib memiliki sertifikat komputasi. Sedangkan di SRA di PP 15 untuk melakukan praktikal arsitek seorang wajib memiliki SRA yang ditentukan oleh Dewan Arsitek pasal 30. SKK ditentukan oleh SP yang memiliki lisensi sesuai dengan undang-undang. NISA ditentukan oleh Dewan Arsitek. Nah, kita ketahui bahwa Dewan Arsitek adalah amanat dari undang-undang ya. Berikutnya adalah persyaratan untuk SKK terdiri memenuhi persyaratan macam-macam ini ya. Jadi ini sertifikat tidak misalkan lulus uji kompetensi, bukti kelulusan tersebut diregistrasi. Ini di SRA di undang-undang mengatakan undang-undang arsitek memenuhi syarat dasar administrasi, mengikuti magang, lulus uji kompetensi. Jadi sama-sama uji kompetensi ya. Jadi sama-sama. Berikutnya SKK bukti kompetensi kerja di bidang keahlian tertentu dan bukti registrasinya ada. Nah, sama SRA memiliki bukti kompetensi kerja arsitek dan bukti registrasinya ada.
isu ya SKK dasar dalam uji upaya usul penyelesaian ini. Jadi terkait konstruksi yang berprofesi sebagai arsitek mendapatkan pengaturan dalam 2 undang-undang. Jadi arsitek itu ada 2 undang-undang, jasa konstruksi dan undang-undang arsitek. Dampaknya arsitek harus memiliki SKK dan STRA, di mana keduanya diperoleh melalui proses berbeda. Ya, jadi berbeda memang. Jadi untuk teman-teman di luar arsitek, maka undang-undangnya satu saja, jasa konstruksi. Sedangkan arsitek ada 2 undang-undangnya, undang-undang jasa konstruksi dan undang-undang arsitek, sama-sama undang-undang. Nah, dampaknya adalah bahwa arsitek harus memiliki 2, SKK dan SRA, di mana keduanya diperoleh melalui proses berbeda. Udah diakui berbeda. Berikutnya adalah kedua undang-undang bertujuan untuk memastikan kompetensi. Jadi kita agak garis bawahi adalah bahwa SKK maupun SRA adalah esensinya adalah untuk memastikan bahwa seseorang mempunyai kompetensi kerja di bidang itu, di bidang konstruksi. Hanya saja bukti posisinya berbeda namanya. Jadi artinya sama-sama fungsinya adalah memastikan bahwa seseorang, baik arsitek ataupun tadi yang non arsitek misalnya, yang di SKK, fungsinya adalah memastikan bahwa dia punya kompetensi, BSKK maupun SRA, tapi namanya yang berbeda. Nah ini Dirjen Karya diwakili ini ada sebuah PI sehingga menghasilkan sebuah beberapa kesepakatan. Hasil kesepakatan ya ini saya bilang belum menjadi regulasi, belum, tapi arahnya ke sana dan DAI pun sudah menginformasikan mengarah ke sana. Artinya semoga ini dengan dasar-dasar kesamaan tadi sama-sama adalah prosesnya uji kompetensi, artinya bentuk ini adalah bentuk sebagai sebuah pengakuan kompetensi seorang bekerja di bidang konstruksi dan arsitek. Nah, maka dalam ini memenuhi persyaratan bukti kompetensi, ya kan? Jadi SRA maupun SKK itu sama-sama bukti kompetensi. Jadi seorang arsitek yang sudah memiliki SRA tidak perlu lagi mengurus SKK. Ini kesepakatan yang arah kesepakatannya, karena memang prosesnya sama, tapi namanya berbeda. Artinya bahwa prosesnya karena sama-sama juga dari hasil dari ini undang-undang, artinya bahwa keharusan dari undang-undang. Nah ini yang mungkin bisa saya sampaikan bahwa ini memang betul seperti Pak Andi bilang bahwa ini bukan regulasi, tapi ini kemarin juga menjadi bahan yang untuk menyamakan persepsi dalam rangka untuk harmonisasi 2 undang-undang yang berbeda, di mana seorang arsitek kena 2 undang-undang, yaitu Undang-Undang Jasa Konstruksi dan Undang-Undang Arsitek. Nah, kami sendiri di NTR memang sedang mendiskusikan itu. Nah, dari prinsip-prinsip tadi, proses-proses ini, maka sementara kita bisa mengatakan bahwa SRA dan SKK adalah sebuah bentuk pengakuan kompetensi seseorang tentang kemampuannya di bidang konstruksi itu. Kira-kira itu yang ingin saya coba sampaikan dari beberapa pertanyaan tadi. Jadi memang diakui Pak, memang bahwa ini adalah berbeda, namanya berbeda, tapi prosesnya adalah sama-sama melalui proses uji kompetensi dan fungsinya adalah sama-sama menunjukkan pengakuan kompetensi seseorang di bidang konstruksi yang berupa SKK dan di bidang arsitek yang berupa STRA. Kira-kira itu Pak Sek yang bisa saya coba sampaikan tentang pemahaman kita tentang SKK dan STRA itu. Demikian. Terima kasih Pak Sairwan. Mungkin dari Pak Andi masih ada lagi Pak Andi? Saya kira tadi disampaikan ini adalah benar bahwa kesepahaman ataupun bridging ini dari SKK dan STRA ini tentu perlu ada suatu landasan hukum sehingga tidak membuat kebingungan nanti teman-teman ataupun pelaku jasa konstruksi di level pelaksanaan. Demikian Pak Sairwan. Nah, Mas, saya lihat ada Mas Samsul Arifin. Monggo kami persilahkan Mas Samsul untuk open mic. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Mohon maaf saya terlambat bergabung. Mohon maaf bila pertanyaan saya sebelumnya sudah ada yang menanyakan. Oh gitu. Oke. Ya, jadi ada anggota IAI tetapi tidak bersertifikat, tidak ber-SKA. Gitu ya. Dia SKA-nya bukan IAI, SKA dari organisasi lainnya. Gitu. Itu dalam mengurus STRA tadi itu, apakah harus menunggu SKA yang bukan IAI tadi itu mati, atau bisa dari sekarang sudah mulai ngurus? Stratanya lengkap misalnya, strata 1 sampai 6 sudah lengkap. Cuma dulu tidak berhasil mendapatkan sertifikat IAI itu karena hanya kekurangan KUM. Karena ternyata di akhir-akhir ini proyek kan tidak dinilai. Itu. Jadi sebetulnya dengan kebijakan proyek tidak dinilai itu, tidak dihargai, itu makan banyak korban. Gitu. Karena sebagian besar teman-teman arsitek itu memang sebenarnya karya yang ditonjolkan. Karena proses sebelumnya itu karya itu dihitung, ada nilainya. Kemudian seminar-seminar itu juga ada nilainya. Tapi akhir-akhir ini yang dinilai kan hanya seminar-seminar saja. Seminar, nulis, dan lain-lain. Sedangkan karya tidak dinilai. Itu betul-betul makan banyak korban itu. Sehingga banyak teman-teman, dia anggota IAI, rajin bayar iuran, tidak pernah nunggak, tetapi mau mengajukan SKA dari IAI, tidak lulus, karena KUM-nya kurang. Sehingga karena memang sandang pangannya di situ, sandang pangannya di konsultan, di arsitek, kemudian dia mencari SIM lain, mencari sertifikat lain yang tidak sesulit di IAI. Nah sekarang banyak yang seperti itu. Anggota IAI punya strata, sudah mati IAI-nya, kemudian rajin bayar iuran, tetapi tidak mendapatkan SKIAI hanya karena KUM-nya kurang tadi itu. Nah, dengan adanya undang-undang yang baru ini, itu dalam pindah ke STRA tadi itu apakah perlu nunggu yang dipunya itu mati dulu, atau sudah bisa mulai sekarang? Ya, mohon maaf ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya langsung jawab Pak Sek. Ya, monggo silakan Pak. Monggo silakan. Jadi gini, mungkin ada sedikit saya koreksi Pak. Betul, Pak Arifin ini teman juga ini. Udah lama nggak ketemu Pak Arifin. Iya, agak pangling saya kan. Kalau saya nggak pangling. Jadi gini, mungkin yang nun sewu teman IAI tadi tidak sampai mendapatkan SKA sebenarnya bukan, kalau yang awal-awal, yang dulu-dulu kan bukan KUM Pak, justru adalah karya. Jadi KUM itu adalah sekarang setelah DAI ini mengeluarkan edaran. Iya. Jadi kalau dulu memang sepenuhnya adalah proyek. Betul. Ya, jadi artinya mungkin saat itu kali berarti artinya bahwa teman ini mungkin belum mengurus dari awal Pak. Jadi SKA-nya diurus langsung ke asosiasi yang lain. Jadi artinya kalau dulu ya memang justru bukan KUM yang diminta tapi karya. Sekarang ini setelah ada DAI maka yang diminta adalah KUM. Nah, pertanyaan yang kedua, apakah teman ini menunggu? Tidak Pak, itu yang namanya konversi. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa semua SKA baik yang SKA LPJK, baik yang diproses lewat IAI atau non IAI, saat ini boleh mengajukan konversi. Oh, gitu. Boleh. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, syarat-syarat konversi itu ada beberapa. Tadi kalau dia memang betul anggota IAI, tapi karena pernah mendapat SKA di luar ini kasus berbeda, Pak. Ini ada satu kasus nih, jangan tanyakan ini tadi belum ada pertanyaan ini sebenarnya ya. Jadi seorang anggota IAI, terus pada akhirnya dia kayak tadi rajin bayar iuran, ikut strata. Tapi saya belum dengar apakah dia punya kode etik. Saya belum tahu. Tadi jenengan belum sampaikan. Taruhlah dia punya kode etik. Jadi kode etik ada, stratanya lengkap ya. Tapi SKA-nya keluar dari non IAI. Nah, ini sama sekarang ini lagi digodok, Pak. Ini adalah bentuk kasus berbeda. Ya. Kenapa berbeda? Karena dia sebenarnya anggota IAI, Pak. Karena dia ikut strata, ikut kode etik sudah tercatat
saya yakin kalau seperti itu maka dia sudah punya nomor register IAI. Tapi dia dapat SKA dari luar IAI. Nah ini menurut IAI, Majelis Etik IAI, dia dianggap sudah keluar, Pak. Ya, karena sampai finalnya ternyata dia mendapatkan SKA dari luar asosiasi. Ya, ini final dan ini sedang digodok aturannya seperti apa yang mau akan dilewati. Itu juga banyak terjadi, ada beberapa lah di teman-teman IAI sendiri yang dia akhirnya sudah lengkap itu semua tapi tidak dapatkan SKA dari luar SKA-nya hanya dari luar. Ini sedang kita proses, kita aturannya. Nah, yang sekarang boleh adalah yang tadi sepenuhnya bukan anggota IAI, tidak punya strata, tidak punya hukum IAI, tidak punya kode etik, tapi punya SKA, boleh mengajukan konversi, Pak. Jadi kalau yang tadi mungkin belum boleh, Pak, karena dia betul-betul anggota IAI aktif, tapi SKA-nya non IAI. Ini ya, saya kalau bisa boleh bilang ini sebuah sedikit pelanggaran lah. Dia anggota IAI aktif, tapi kenapa dia tidak ber-SKA IAI, Kak? Dia keluar mendapatkan SKA itu, dia lari keluar untuk mendapatkan SKA itu. Ini kita tidak bicara masalah kenapa begitu dan kenapa terjadi seperti itu. Tentunya Kak tadi mungkin ya biar cepat aja kan gitu. Tapi sebenarnya kalau dulu sebenarnya kalau memang dia betul-betul praktik, justru karya itu yang dinilai kalau awal-awal. Sekarang ini baru hukum ini yang dinilai. Jadi nanti pada saat kalau kasus yang jenengan tanyakan tadi bahwa seorang anggota IAI yang udah punya SKA di luar IAI mau mengajukan konversi belum bisa, Pak. Belum bisa, ditunda dulu masih karena regulasinya mau disiapkan sedang majelis etik bahwa itu dianggap sebagai sebuah sedikit ya, pelanggaran karena dia memang anggota aktif, Pak. Karuan kalau dia nggak aktif atau karuan kalau dia bukan anggota kan gitu, Pak ya. Itu sudah jelas ininya perlakuannya. Iya. Kira-kira gitu, Pak Arifin. Iya. Kalau dulu SKA-nya SKA IAI, tapi kemudian mati SKA IAI-nya. Boleh. Sudah Itu namanya reaktivasi. Nah, mati ini adalah dihitung 3 tahun yang lalu, Pak. Kalau sekarang ini kalau matinya setelah sekarang 2021 berarti yang boleh reaktivasi adalah yang mati di tahun 2018. Yang mati di 2018 ke atas. Jadi 2018, 2019, 2020 itu namanya boleh reaktivasi ya? Boleh. Selama tadi dia memenuhi ada kode etiknya, ada SRATA-nya lengkap, terus PKB-nya Kak tadi kalau jenengan bilang bahwa dia rajin mengikuti kegiatan IAI dan sebagainya, insya Allah bisa terpenuhi, Pak. Nah, tapi kalau matinya di bawah 2018, nanti akan mengikuti baru, Pak. Baru ini yang baru ini belum diproses sama DAI. Iya. Itu Pak, nih kira-kira. Mati setelah 2018, tapi karena memang dia harus bersandang pangan, dia harus bekerja, kemudian mengajukan ke IAI karena kumnya kurang, sehingga dia tidak mendapatkan SKA IAI, akhirnya dia mendapatkan SKA setelah SKA IAI mati tadi itu. Sebentar, dari luar IAI. Kalau seperti itu gimana, Pak? Nah ini sebentar, saya koreksi, Pak. Kalau dulu tidak kum, pasti saya tahu persis, Pak, karena saya juga asesor di IAI ya. Iya. Yang nguji itu. Jadi justru dulu saya tidak minta kum, kita tidak minta kum, Pak. Justru praktiknya, desainnya, gambar-gambar hasil karyanya yang kita minta. Kalau dia bilang kurang kum saya, insya Allah kok salah, Pak ya. Di tahun 2020 Pak kejadiannya. Insya Allah setahu saya itu kita tidak berkonsentrasi di kum, Pak. Kita berkonsentrasi di karya, Pak. Itu saya tahu persis nih. Kalau dia bilang kum, insya Allah bukan ya, karena saya selama ini ya sudah sampai saat ini menjadi asesor di Jawa Timur dan saya tahu persis syarat-syarat yang kita minta untuk teman-teman yang mengajukan SKA baik muda, madya maupun utama. Gitu Pak Arifin. Jadi kalau dia bilang kum, insya Allah kok bukan ya. Sekarang ini baru kita minta kum pada saat konversi. Kalau dulu-dulu SKA pertama kali dia ngajukan pasti kita minta karyanya Pak, bukan PKB-nya, bukan kumnya. Itu Pak, saya koreksi. Sampai tahun 2017 iya, itu karya. Itu 2017 sampai karya. Tapi pada saat teman-teman di tahun 2020 itu sudah mulai mengeluh, itu sudah mulai kum. Itu. Dan itu yang banyak Insya Allah tidak. Insya Allah tidak. Saya tahu persis. Saya masih asesor sampai sekarang. Jadi artinya Insya Allah kita tidak berfokus kepada kum, jadi kepada karya. Karena memang
sebelum DAI ini, maka IAI adalah konsentrasi kepada karya itu. Makanya itu menjadi nusewu. Teman-teman yang di non IAI kayaknya kan kesulitan karena memang sebenarnya pengarsipannya saja sih Pak yang kita nusewu kan kita kadang-kadang susah mengarsipkan, terutama teman-teman yang tidak di pemerintahan misalnya gambarnya, SPK-nya. Sebenarnya kalau yang di teman-teman di pemerintahan tuh tidak ada masalah karena kan sudah punya arsipnya, punya kontraknya, punya SPK-nya, punya bukti-bukti gambarnya. Itu aja dilengkapi, insya Allah lolos Pak. Artinya lolos itu artinya terpenuhi syarat-syarat itu. Tapi yang nggak terpenuhi itu karena sebenarnya adalah itu tadi kurang tertib untuk mengarsipkan dokumentasi dari karya itu Pak. Itu karya. Karena dia itu lengkap Pak. Jadi ada SPK, ada gambar, ada foto, ada artinya sebenarnya fungsinya adalah untuk meyakinkan kita bahwa memang itu betul karya dia. Kan gitu Pak. Intinya cuma itu aja. Jadi kalau yang memang betul-betul berkarya itu ya Nun Sewu tidak ada masalah Pak. Jadi yang masalah kan yang Nun Sewu mungkin sekedar dipinjam tapi dia nggak paham materi desainnya, nggak bisa menjelaskan. Kan kita nanya kan materi itu Pak. Jadi kita menanya kepada materi apa yang disajikan. Jadi kita tidak nanya yang di luar itu. Misalnya dia gambar rumah tinggal atau kantor, ya kami assessor nanya kan objek itu aja, nggak tahu kan yang lain kita. Tapi kalau dia begitu tidak bisa menjelaskan lah, kan perlu dicurigai Pak kalau dia tidak ikut mendesain kan gitu Pak. Itu aja sebenarnya sih. Pak Sairwan. Terima kasih banyak informasinya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Pak Samsul Arifin. Terima kasih Pak Sairwan. Diskusi kita tambah menarik ya. Jadi terkait dengan undang-undang IAI ini, dan kita semua tahu bahwa selama ini arsitek secara tanda kutip dalam hal berkarya begitu ya. Nah, kita tahu ada yang di dalam naungan IAI, di bawah IAI, berorganisasi lewat IAI, ada yang di luar IAI, tapi semuanya adalah menghasilkan karya. Itu sebuah kenyataan bahwa teman-teman arsitek berkarya begitu ya. Nah, ini adalah sebuah hal yang barangkali harus nanti dilihat sebuah realitas, sebagai sebuah realitas keberadaan dari kawan-kawan yang selama ini berkarya dengan memenuhi sebuah regulasi. Kalau dalam jasa konstruksi Undang-Undang 217 dia membutuhkan SKA gitu ya. Nah, ini tentunya nanti seperti disampaikan Pak Andi tadi ada hal-hal yang mendasar yang menjadi dasar di dalam hal kebijakan agar tidak membingungkan. Nah, tentunya ini butuh tadi upaya-upaya tadi sampaikan Pak Sairwan, terjadi harmonisasi antara DAI kemudian juga dengan PUPR kemudian dengan stakeholder lain ya. Ini barangkali mungkin akan dalam waktu dekat, mudah-mudahan ada hal-hal yang tidak merugikan semua pelaku dalam kutip teman-teman yang berprofesi sebagai arsitek secara real tadi dan sudah berkarya dari mungkin lebih dari 30 tahun, 35 tahun, bahkan ada yang lebih itu ya. Nah, ini sebuah kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri dari teman-teman berkarya yang lebih banyak sebenarnya barangkali selama ini syarat-syarat tadi untuk memenuhi sebuah kebutuhan, misalnya di dalam hal proses tender, kemudian di dalam administrasi kegiatan dan sebagainya. Nah, itu barangkali kita masih punya waktu sampai jam 5 lah, gitu ya. Barangkali masih ada pertanyaan, kami persilahkan dari floor. Kami persilahkan. Dari Pak Indra masih standby, Pak Indra. Monggo Pak Indra, kalau atau yang lain monggo kami persilahkan. Mohon izin bertanya Pak Sek. Kami persilahkan Mas Ibnul. Terima kasih Pak Sairwan. Tadi singkat saja, di aturan tadi yang sudah di-share tadi, itu kan ada persyaratan untuk mendapatkan STRA, yaitu yang pertama tadi kalau nggak salah memenuhi persyaratan dasar administrasi, mengikuti magang, lulus uji kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat, sesuai dengan pasal 33 ayat 1 dan ayat 2 gitu ya.
Tetapi di sisi lain tadi di awal tadi dijelaskan banyak hal-hal yang lebih rigid lagi terkait untuk mendapatkan STRA tadi, termasuk pendidikan strata gitu ya, yang beberapa kali itu bagaimana Pak? Apakah yang itu hanya dikhususkan untuk IAI atau semua asosiasi harus memenuhi ketentuan yang diikuti oleh IAI seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Priambodo kali? Mungkin itu perlu ditekankan lagi agar patuh pada ketentuan yang ada di pasal 33 ayat 1 dan 2 tadi Pak, di Undang-Undang Arsitek. Terima kasih Pak. Baik, ya ini kita mengacu kepada Undang-Undang Arsitek Pak Ibnu. Jadi kalau dibilang tadi bahwa masalah kelengkapan administrasi, seperti yang saya sampaikan dari awal bahwa apa yang ada di surat edarannya DAI adalah mungkin lebih banyak mengacu kepada format-format yang sudah dilakukan atau yang dilakukan dari awal, dari sejak awal oleh IAI. Karena itu juga sudah rigid tadi. Pertanyaannya dengan ini kan tadi apakah asosiasi lain, kali ini saya simpulkan dulu pertanyaannya. Ini tolong kalau salah saya dikoreksi ya. Apakah asosiasi lain bisa memenuhi persyaratannya IAI? Kira-kira begitu pertanyaannya Pak Ibnu. Tadi kan standarnya yang dibuat oleh Dewan Arsitek Indonesia itu kan mengacu kepada ketentuan yang sudah ada oleh IAI selama ini ya Pak ya. Betul. Okay. Tapi di sisi lain itu kan sudah ada ketentuan yang baku yang sudah ada di dalam Undang-Undang Arsitek di pasal berapa tadi? Pasal 33 ya Pak ya. Tadi yang disampaikan. 33. Artinya kalau umpamanya asosiasi lain, anggaplah Intakindo gitu ya, hanya berdasarkan ketentuan yang ada di dalam ketentuan itu, mestinya kan tidak menyimpang Pak. Kalau asosiasi lain, anggaplah IAI membuat sebuah persyaratan yang lebih detail lagi, itu hak prerogatif dari masing-masing asosiasi, tapi tidak boleh keluar daripada ketentuan yang sudah ada. Gitu ya. Anggaplah ketentuan yang ada di pasal 33 ayat 1 tadi sudah terpenuhi oleh pemohon melalui asosiasi Intakindo, mestinya bisa diproses. Itu Pak. Terima kasih. Pertanyaan gini, ya kan ada beberapa ketentuan tadi, ketentuan maksudnya administrasi. Nah, apakah misalnya gini, si arsitek ini sudah mengikuti taruhlah administrasi ya, ini saya bicara administrasi Pak Ibnu ya, bahwa PPARS, oke. Terus apakah dia sudah magang? Apakah formatnya sudah sesuai IAI? Kan itu pertanyaannya. Karena magang yang sesuai dengan edaran DAI dan undang-undang itu kan seperti itu. Habis itu oke lah, misalnya dia sudah memenuhi PPARS, terus juga magang ya. Saya nggak tahu magangnya, makanya ini kita bicara administrasinya tadi. Nah, sedangkan sementara yang format-format baik kemagangan, terus strata, kode etik dan sebagainya, apakah itu dilakukan? Apakah itu terpenuhi oleh asosiasi yang lain? Kan gitu Pak. Nah, ini yang mungkin perlu kita justru juga akan kita tanyakan nanti Pak ke DAI, apakah dia akan bisa mengakui, ini saya Pak ya, ini kasarannya begitu, apakah dia akan bisa mengakui proses yang dilakukan oleh Intakindo, kan gitu misalnya kasarnya gitu Pak Ibnu ya, kasarnya gitu. Apakah DAI bisa memproses itu? Nah ini yang mungkin perlu juga kita tanyakan nanti, nggak apa, saya juga nggak bisa jawab kalau ditanya itu, tapi artinya bahwa sementara ini kan kalau arsitek berdasarkan undang-undangnya maka adalah satu-satunya satu-satunya yang bisa memproses itu adalah IAI Pak. Ya, karena undangnya ngomong begitu Pak. Nah ini yang perlu kita contohkan ke sana mungkin ya. Kita gabungkan beberapa persyaratan itu karena ada undang-undang yang mengatakan bahwa satu-satunya yang bisa memproses, artinya jalannya untuk memproses seorang arsitek mendapatkan STR adalah asosiasinya adalah IAI. Nah ini mungkin cantolannya Pak yang menjawab bahwa memang akhirnya
arsitek yang akan mendapatkan sertifikat itu, saya silakan sertifikat aja, karena kan SKK dan STRA itu sebenarnya adalah sertifikat kompetensi ya. Saya silakan sertifikat kompetensi itu, undang-undangnya mengatakan begitu, Pak. Satu-satunya adalah Ikatan Arsitek Indonesia. Nah ini monggo diterjemahkan seperti apa? Artinya kan pengikatnya di situ, Pak. Dengan undang-undang, beberapa undang-undang ini, salah satu undang-undangnya mengatakan bahwa ini ya yang dilewati untuk mendapatkan sertifikat itu. Nah itu Pak, kata kunci saya di situ. Saya nggak bisa menjemahkan apakah artinya bahwa memang harus IAI. Nah ini monggo kita sama-sama terjemahkan, kan itu undang-undangnya begitu Pak. Kira-kira gitu Pak Ibu. Nah kalau pertanyaannya apakah tadi SKK dan SKK sama? Tadi sempat saya coba jabarkan Pak. Artinya dari pemahaman itu bahwa SKK dan SRA adalah sama-sama bentuk sertifikat. Prosesnya sama melalui uji potensi, kan gitu. Dan itu semua dua-duanya adalah amanatnya adalah undang-undang dan PP. Nah ini yang mungkin cantolan satu aja tadi. Kalau Pak Imin tanyakan apakah Intakindo bisa melakukan sertifikat itu, saya akan kembalikan ke kata undang-undangnya bahwa satu-satunya yang bisa ini kan adalah Ikatan Arsitek Indonesia. Saya akan kembalikan ke situ Pak Ibnu. Jadi mau kita terjemahkan seperti apa anunya. Ya, terima kasih Pak Syahirwan. Saya kira demikian Mas Ibnul ya. Oke, kita punya keterbatasan waktu. Jadi jam 5 kita sudah sampai jam 5 3 menit lagi sampai jam 5. Terima kasih sekali. Ini diskusinya cukup menarik ya. Jadi terkait dengan undang-undang arsitek ini, jadi tujuannya adalah untuk melindungi dan memberikan kesetaraan bagi profesi para arsitek ya, seperti itu. Namun di dalam pelaksanaannya tentu undang-undang ini ada dua aspek, jadi kepastian hukumnya, jadi bagaimana kita memenuhi bahwa sebuah kewajiban kita semua bagi para arsitek untuk memenuhi aturan yang ada, namun demikian juga adanya keadilan dalam hal kita mengetahui dalam tanda kutip teman-teman arsitek dalam keprofesian, artinya dalam selama ini yang sudah berprofesi selama 30 bahkan ada 40 tahun seperti ini. Nah tentu dengan adanya undang-undang arsitek ini perlu ada keseimbangan tadi, jadi bagaimana kita mencapai kepastian terkait dengan regulasi dan rasa keadilan sehingga tidak saling satu meninggikan, satu merendahkan, demikian. Nah ini diskusi yang sangat menarik. Saya kira ini menjadi awal kita nanti karena kita juga akan bekerja sama dengan IAI untuk menggali sejauh mana, dalam artian sifat dari event yang akan kita buat ini akan sangat baik dalam artian untuk memberikan masukan sekaligus kita bertanya. Karena bagaimanapun juga kita Inkindo adalah badan usaha yang nantinya kita punya penanggung jawab, yang di dalam penanggung jawab ini, badan usaha ini salah satunya adalah profesi arsitek. Nah ini kita sangat berkepentingan di dalam hal ini, makanya inisiatif dari teman-teman IAI bersama Inkindo ini perlu kita dukung, dalam artian tidak sebatas kita mendapatkan sosialisasi, tapi juga bagaimana kita bisa memberikan masukan-masukan, input realitas yang terjadi di lapangan. Barangkali demikian, mohon maaf dari rekan-rekan semua. Pertemuan pada sore ini kita punya keterbatasan waktu. Terima kasih Pak Syahirwan atas sama-sama atas waktunya, kesempatannya dan sharingnya yang luar biasa. Kemudian juga terima kasih kami ucapkan dari Pak Ketua DPP yang selalu support, ada senior-senior yang juga selalu support, Pak Andi, terima kasih Pak Andi, ada Pak Indra, terima kasih, ada teman-teman Mas Samsul, Mas Farid, kemudian juga ada Mas Guntar, ini saya tidak bisa sebut satu persatu, bahkan saya kira juga ada teman-teman arsitek yang juga anggota Inkindo. Jadi ini adalah kepentingan kita bersama. Kita bukan mencari mana yang benar, mana yang salah, tapi bagaimana kita mencari solusi sedikit apapun. Saya kira kalau ada suatu hal yang kebaikan yang bisa kita berikan akan memberikan kontribusi yang baik bagi bangsa dan negara ini.
Terima kasih, mohon maaf apabila saya dalam membawakan dan memoderasi kegiatan diskusi pada Cafe in Time sore hari ini dengan tema Undang-Undang Arsitek. Apa itu STRA? Banyak hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan.